tentang puasa. Wa amma shaumu wa huwa asalisu min arkanil Islam. Saum, puasa merupakan rukun ketiga daripada rukun Islam. Bersama bahwa rukun Islamnya orang dikatakan sholat bila tidak berpuasa, kecuali ada beberapa uzur yang membolehkan tidak puasa. Berbeda dengan sholat, sholat tidak ada untuk meninggalkan, tidak ada rukhsah meninggalkan sholat, tapi ada beberapa rukhsah, ada keringanan diberikan oleh syariat meninggalkan puasa, biasanya mungkin kalau perempuan misalnya lagi halal atau yang lain-lain. Apa itu puasa? Apa imsak? Puasa dijelaskan para ulama dengan ma'ruf, yaitu menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan. Ada ibadah yang tadi, artinya sholat. Tidak akan melakukan ibadah sholat kalau kita tidak melakukan sholat. Yaitu ibadah dengan cara meninggalkan sesuatu. Nah, puasa itu tergantung ibadah tarki. Makanya di dalam puasa itu, ibadah kita adalah meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hal-hal yang haram lainnya, seperti itu. Ala wajihin maksus. Puasa itu memiliki syarat-syarat tertentu. Oke, mengenai kenapa para ulama mendahulukan pembahasan puasa daripada pembahasan zakat. Alasannya, termasuk musannif di sini mendahulukan dengan alasan bahwa puasa itu lebih dulu diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam sebelum zakat. Sehingga pembahasan shaum itu lebih diutamakan dibahas oleh para ulama. Diwajibkan. Kita ketahui ini perintahkan kepada Nabi Muhammad, begitu nabi-nabi sebelumnya. Tapi di sini ibadah puasa itu diwajibkan untuk Nabi Muhammad dan pengikutnya. Salah satu syarah dari kitab Risalah Jami'ah di kitab Al-Budru At-Thali'ah itu disebutkan bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua dari tahun hijrah. Berarti Nabi Muhammad itu 13 tahun di Makkah. 13 tahun ini dianggap dari masa kenabian karena Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul pada umur 40 tahun. Setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul, 13 tahun beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. 2 tahun setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, perintah mengenai kewajiban puasa itu mulai dilaksanakan. Oke, berarti kalau kita hitung selama umur hidupnya Nabi, maksudnya Nabi kan hidupnya sampai umur 63. Puasa diwajibkan di tahun kedua setelah hijrah. Berarti Nabi hanya berpuasa sekitar 9 kali Ramadan selama umur hidup beliau. 9 kali ini bermakna ketika puasa Ramadan itu telah difardukan. Oke. Berapa hari Nabi Muhammad itu berpuasa? Karena kan 1 bulan itu kalau dalam hitungan Hijriyah kadang 30, kadang 29. Kebanyakan dari 9 kali Nabi puasa Ramadan itu, kebanyakan beliau puasanya itu 29 hari. Artinya dalam 1 bulan itu hanya 29 hari. Hanya 1 kali di bulan itu beliau berpuasa 30 hari. Ini menunjukkan bahwa patokannya itu bukan yang lebih sempurna adalah yang paling banyak puasanya. Di Indonesia kan sering terjadi khilaf, atau bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh negara terjadi khilaf mengenai berapa hari dalam puasa itu. Atau misalnya hari puasa pertama itu dimulai tanggal berapa gitu. Itu kan biasanya sering ada khilaf. Maka sering kita temui terkadang sebagian orang hanya puasa 29 hari, ada yang puasa 30 hari. Karena dalam menentukan bulannya itu berbeda cara gitu. Oke, Nabi itu pernah yang 29 hari, 30 hari. Tentu ini bukan kita-kita buat ya, misal kita di Indonesia nih,
Ah, 29 hari aja, kan sama aja pahalanya, enggak gitu konsepnya. Jadi tetap mengikut, peraturan yang ada di pemerintah setempat. Kalau kita di Indonesia berarti ngikut yang di Indonesia, kalau ikut, pemerintah yang ada di Mesir, seperti itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah ibadah puasa yang 29 hari ataupun yang 30 hari itu tetap sama di mata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke, mengenai dalil kewajiban puasa sebenarnya sudah maklum di kalangan teman-teman semua, sudah sering kita dengar juga, yaitu, di surah Al-Baqarah ayat 183. Mungkin, sudah sering dibahas oleh para, ustad-ustad yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke, apa saja rukun di dalam puasa. Rukun yang pertama adalah an-niyatu likulli yaumin, niat setiap hari. Berarti ini kita lagi mengikut pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa niat dalam puasa itu harus setiap hari. Wa tabyituha minal lail, dan disyaratkan harus memasang niat itu dari malam hari. Oke, ketika dibilang memasang niat di malam hari, ini menunjukkan yang dibahas adalah puasa Ramadan. Karena dalam puasa sunnah itu boleh, niat bukan di malam hari. Eee Adapun bulan Ramadan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat itu harus di malam hari. Cuma patokan malam hari itu bukan malam seperti yang sering kita pikirkan. Malam itu nggak harus berarti jam 12, jam 10, jam 11 malam, enggak. Jam 3 yang kita orang Indonesia nyebutnya itu dini hari, pagi hari itu masih dikatakan malam. Intinya patokannya malam adalah mulai dari, azan maghrib sampai menjelang imsak. Intinya sebelum, sholat subuh itu masih dikatakan malam, sehingga masih boleh, apa namanya, mengucapkan niat atau melafalkan niat di dalam hati. Karena, niat itu yang terpenting adalah yang di dalam hati, seperti itu. Adapun puasa sunnah itu, boleh boleh berniat, misalnya kita, mmm, awalnya nggak niat puasa, terus pagi, itu kita nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kebetulan ketika itu misalnya kita nggak ada makanan atau memang lagi malas makan, kemudian kita meniatkan puasa sunnah, itu boleh. Kalau puasa sunnah itu dibolehkan. Itu, kenapa dibolehkan? Pada suatu ketika Nabi Muhammad itu bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Apa yang ada atau apa yang bisa kita makan hari ini?" Ibunda Aisyah mengatakan, "Tidak ada." Kata Nabi, Oke, kalau begitu, saya jadi puasa saja." Itu dijadikan oleh para ulama dan bahwa, puasa sunnah itu boleh tidak berniat dari malam hari, seperti itu. Oke, syarat, mohon maaf, rukun puasa yang kedua adalah wal imsaku 'anil mufattirat, dan menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya tadi, saya katakan bahwa puasa itu termasuk ibadah yang tarki, artinya di dalam pengerjaan ibadah puasa kita, meninggalkan, apa namanya, makan, minum, atau yang lain-lain. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Pertama adalah, at-ta'am wasyarab wal jima'. Pertama adalah makan. Makan atau minum itu udah maklum lah. Kemudian, jima artinya berhubungan badan di siang Ramadan itu dapat membatalkan puasa. Kemudian termasuk yang membatalkan puasa adalah istimta'i bimubasyarah, yaitu, mengeluarkan mani dengan cara sengaja. Itu juga membatalkan puasa. Begitu juga wal istiqaati bil ikhtiyari, muntah dengan sengaja. Misalnya dia dalam kondisi aman-aman saja, kemudian dia misalnya megang anak lidah nih, dia megang sehingga dia muntah. Karena mungkin dia tahu, kalau orang muntah jadinya dikira sakit biar boleh buka. Ya dan itu jadinya batal gitu. Eee, Kemudian ada satu pembahasan mengenai apakah orang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu berarti dia memiliki kebebasan makan? Pada dasarnya nggak boleh. Misal nih, seseorang itu udah minum, dengan niat membatalkan puasa sebelum azan maghrib gitu. Misalnya dia minum jam 1 siang. Apakah setelah itu dia boleh makan? Artinya keharaman dalam puasa itu menjadi halal bagi dia? Pada dasarnya tetap nggak boleh, tetap dilarang, seperti itu. Cuma kebanyakan orang kalau udah, apa ya, bahasa kita apa, mokel ya? Mokel tuh kayak buka puasa di siang hari gitu, batal gitu, itu seolah-olah kalau udah batal, udah nggak ada tanggungan lagi. Padahal seharusnya itu tetap, eee, sebagaimana orang puasa pada umumnya, seperti itu. Oke, kemudian
pembahasan selanjutnya, di dalam risalah Jamiah ini, membahas wa min tamami siyam, wa min tamami as-shaum. Artinya beliau di sini kayak, yang membatalkan puasa secara zahir itu ya kayak makan, minum gitu. Tapi beliau di sini menyebutkan beberapa hal yang dia ini nggak membatalkan puasa secara hukum, artinya puasanya tetap sah secara hukum, tapi secara, eee, etika itu kayak kayak pahalanya itu berkurang gitu, karena nggak sempurna lagi. Oleh karenanya beliau memberikan sebuah, warning lah. Beliau mengatakan, "Wa min tamamis shaum," dan di antara kesempurnaan saum, puasa, apa yang harus kita lakukan di dalam puasa? Apakah cukup menahan diri dari makan dan minum? Kalau seperti itu kan, seolah-olah itu kayak bukan ibadah yang wow gitu. Karena kayak Eee, banyak yang bisa melakukan itu. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan oleh orang banyak, yaitu kaful jawarih amma yakrahu Allahu taala, yaitu mencegah atau menghindari anggota tubuh kita dari sesuatu hal yang Allah, benci kalau kita melakukan itu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Khamsun yufattirna as-shaim." Kata yufattirna di sini bukan makna hakiki, yakni dapat membatalkan puasa secara hukum, enggak, tapi maksudnya di sini mengurangi pahala si orang yang berpuasa tadi. Apa 5 perkara yang bisa mengurangi itu? Pertama, al-kadzbu, yaitu berbohong. Makanya kita sering, diajarkan orang tua kita ketika masih kecil, "Nggak boleh bohong, nanti puasanya batal." Maksudnya batal di sini bukan batal berarti boleh makan setelah itu, enggak, tapi yang dimaksud adalah mengurangi pahala puasanya, seperti itu. Kemudian ghibah. Ghibah nih berarti membicarakan aib orang lain, menggunjing orang, itu juga sangat dilarang. Kemudian wan namimah, namimah nih adu domba, misalnya ada 2 orang berselisih, kita panas-panasin, kita kompor-komporin sampai mereka itu berdebat panjang lebar gitu. Atau yang selanjutnya wal yamin al-kadzibah, sumpah yang berbohong. Karena dia bersumpah bahwa tidak melakukan A, B gitu, padahal dia melakukan. Nah, itu termasuk dapat mengurangi pahala. Selanjutnya wan nazar bisyahwah, yaitu, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Oke, terus mungkin teman-teman mikir, "Ini kan, waktu puasa, kalau di luar puasa gimana?" Gitu kan, nggak puasa berarti boleh? Enggak, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita umat Islam itu diajarkan untuk, sering-sering melatih diri. Tentu itu tidak mudah untuk menghindari hal-hal yang, dosa besar, dosa kecil itu tidak mudah, tapi kita dituntut untuk tidak putus asa dalam melakukan taubat. Kemudian selanjutnya, wa min tamami shaum, termasuk kesempurnaan puasa adalah tahari al-iftar ala halal. Kita udah puasa nih dari pagi, dari subuh sampai maghrib gitu. Tapi pas buka puasa pakai barang yang haram. Dengan curian atau misalnya kita beli barang tapi cara yang menyakiti hati si pembeli, atau misalnya gosok atau yang lain-lain lah, itu sangat tidak dianjurkan. Artinya ketika kita buka puasa dengan sesuatu yang, apa namanya, yang haram, puasanya tetap pahalanya itu berkurang. Kenapa? Karena dia melakukan, sesuatu yang dilarang oleh syariat, yaitu memakan barang yang haram. Oke, kemudian ini termasuk yang, agak susah mungkin dihindari untuk kita yang, puasanya itu agak berat. Itu apa? Wa'adamul al-istiktsar minal akli. Ketika buka puasa itu jangan makan banyak, kayaknya susah, tapi bisa dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Setelah azan itu jangan langsung makan, makan kurma dulu, minum, setelah itu baru, baru sholat. Setelah sholat baru makan, dan makannya itu pun dalam keadaan sadar, artinya jangan penuh nafsu ketika makan, perlahan saja seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, mengenai puasa ini, wayam bagi al-istiktsar minas saum. Kita dianjurkan untuk sering-sering berpuasa di luar waktu Ramadan. La siyama al-ayyam al-fadilatu fi syar'i. Terlebih-lebih pada bulan atau pada puasa-puasa yang sangat dianjurkan oleh syariat. Misalnya kayak puasa Syawal, puasa Senin Kamis, ila akhirih. Karena pada demikian, beliau, mengatakan bahwa, dengan puasa kita jadi bisa lebih, mengontrol emosi, bisa menyadarkan kita betapa sesuatu yang kelihatannya biasa saja seperti air putih misalkan, di hari biasa akan terasa seperti
hal yang biasa saja, tapi ketika puasa dia menjadi sangat luar biasa gitu, sehingga kita bisa menghargai hal-hal kecil lain seperti itu. Ala kulli hal pembahasan kali ini, mengenai di sini beliau hanya, membahas rukun, kemudian mengenai keutamaan daripada puasa. Eee mungkin sampai di sini dulu, setelah ini kita akan mengadakan sharing, artinya supaya, apa namanya, ngajinya nggak terlalu membosankan karena mungkin hanya satu arah, mungkin setelah ini kita buka tanya jawab dari teman-teman, mengenai pertanyaan yang mungkin saja bisa saja tidak bisa saya jawab, akan saya tulis, nanti akan saya carikan jawabannya, setelah pelajaran ini nanti saya kirim di grup insyaallah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Untuk pertanyaan kayaknya nggak usah ditulis ya, biar nggak repot bolak-balik di Zoom-nya, jadi kayak langsung ngomong aja gitu. Mungkin diawali dengan salam, langsung tanya gitu. Kalau ditulis kayaknya repot. Oh iya, saya Mas, mau nanya Mas. "Ahlan Ustaz, gimana?" Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Terima kasih atas waktunya. Ini yang ingin saya tanyakan ini, di ayat puasa itu sering ya, kita udah lumrah sekali ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti puasa ini bisa kita bilang syar'u qoblana ya, syariat yang sebelumnya sudah ada gitu, kemudian tidak dinasah sehingga tetap diberlakukan di masa Rasulullah gitu kan, syar'u qoblana. Yang saya ingin ketahui, yang saya ingin tanyakan itu perihal bagaimana sih kaifiyah shaum yang syariat sebelumnya. Apakah sebagaimana yang kita jalankan atau yang seperti apa tuh? Apa sehari full tidak puasa, tidak makan apa-apa, atau bahkan lebih kayak wisol gitu. Ya itu seperti apa tuh kalau boleh tahu? Untuk pertanyaan ini mungkin, saya masih ragu jawabannya karena secara khusus saya tidak pernah membahas atau menemukannya. Insyaallah setelah ini akan saya cari jawabannya. Untuk, jawabannya insyaallah akan saya kirim di grup. Oke, seperti itu, Mas. Jadi Iya, ada keraguan karena jawab. ini ya, karena hal ini saya kira cukup menarik ya untuk dikaji. Yang selama ini kita bahas kan hanya perihal puasa, definisi puasa. Kemudian secara historis, secara historis kita jarang membahas puasa secara penuh gitu kan. Historisnya itu seperti apa sebenarnya gitu. Nah, itu kan hal yang keren tuh ketika dikupas tuh kan seperti itu. Oke, Mas, Nah, insyaallah terima setelah ini kasih ya. saya cari. Oke, Siap, siap, siap. siap. Mungkin teman-teman yang lain kalau mau bertanya dipersilahkan. Mungkin karena nggak ada yang bertanya, mungkin kita lanjutkan tentang atau
harus menunaikan puasa. Kafarohnya itu ada 3. Yang pertama yang muslim tentunya. Cuma kan masalahnya zaman sekarang mungkin agak susah menemui budak gitu, di mana juga salah satu fungsi agama Islam adalah menghapuskan, perbudakan yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau kita ngomong sama orang Malaysia, budak itu maksudnya bukan bukan budak yang kita pahami ya, budak itu anak-anak gitu. Jadi kalau budak yang itu beda lagi. Tadi kan saya bilang budak nggak ada kita temui zaman sekarang, tapi kalau teman-teman bilang ada gitu. Nah, itu nggak tanakut ya, artinya bukan 2 hal yang kontradiksi. Oke, kafaroh yang pertama adalah memerdekakan budak. Syarat budak ini dia harus memang, nggak memiliki aib yang mencegah dia untuk bekerja, karena budak itu zaman dulu itu dipakai untuk ya berkhidmah, artinya membantu apapun gitu untuk bekerja gitu. Eee, Paman lam yajid kalau kita nggak menemui budak itu gimana? Apa gantinya? Maka gantinya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tentu kayaknya ini juga semakin sulit. Kenapa semakin sulit? Satu puasa aja kan tadi kecolongan, gimana 2 bulan berturut-turut, kan makin susah gitu. Oke, beliau melanjutkan, "Faman lam yastati", kalau tetap nggak mampu juga, maka kafarahnya adalah memberi makan 60 orang miskin dalam satu waktu. Atau ada ulama yang membolehkan juga, nggak dalam satu waktu, tapi intinya 60 orang miskin. Terus pertanyaannya bagaimana kalau nggak mampu tiga-tiganya, apakah kafarahnya itu gugur? Jawab gugur, sampai akan gugur, kecuali nanti memang dia tidak mampu sampai, ajal menjemputnya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang dia nggak mampu, kemudian 2 3 tahun kemudian dia misalnya punya banyak uang, maka kewajibannya itu tetap, berlaku untuk dia, gitu. Dan tentu, wajib qada juga ya, jadi ketika yang udah ditinggalkan, itu wajib adapun perempuan yang datang bulan, misalnya baru selesai melahirkan, hamil atau masa menyusui nggak mampu berpuasa, terus pertanyaannya gimana? Kami kan pengen, ibadah yang sama juga gitu. Sebenarnya ketika, eee, perempuan yang tidak berpuasa karena memang halangan, itu juga mendapatkan pahala Ramadan. Tentu untuk ukuran pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas, itu merupakan bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada perempuan. Artinya dengan dia tidak berpuasa pun, dia tetap mendapatkan pahalanya. Tentu nanti wajib diqadha di luar bulan bulan Ramadan, seperti itu. Eee, Mungkin teman-teman ada yang menanyakan tentang, puasa atau pembahasan yang lain yang sekiranya masih bersangkutan, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan dari teman kita yang ada di grup WA, ada, mengatakan, pertanyaan mengenai batasan ghibah, ghibah yang bagaimana yang, membatalkan puasa. Artinya, perlu saya tekankan bahwa ghibah itu nggak dapat membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Tadi kan sempat saya katakan bahwa beliau menyebutkan ada beberapa hal yang membatalkan puasa langsung, artinya ketika minum puasanya langsung blas, batal gitu. Tapi kayak ghibah, berbohong itu nggak langsung batal, tapi pahalanya berkurang. Mengenai batasannya, Recording stopped. batasannya ghibah itu nggak ada batasan, dalam tanda kutip "sekecil apapun ghibah itu tetap dikatakan ghibah." Sehingga semakin banyak ghibah yang dilakukan, semakin banyak pahala yang terkurangi, seperti itu. Jadi nggak ada, "Oh kalau seandainya sekedar sampai 1 menit berarti aman." Enggak, gitu. Artinya untuk ukuran pastinya itu nggak ada.
Artinya selama dia dikatakan gibah, dia dapat mengurangi pahala puasa, seperti itu. Maka misal nih udah terlanjur gibah gimana gitu, ya udah tempel pakai, ibadah yang lain, zikir, ngaji Al-Quran, tadarus, sholawat, seperti itu. Atau yang thalib, santri ketika liburan tuh, ketika liburan puasa bukan berarti libur dari kegiatan ngaji gitu. Jadi tetap ngaji kitab, tetap ngaji Al-Quran, ikut, apa, pengajian di pondok yang ada di YouTube, rekaman-rekaman, dars yang ada di pondok masing-masing, baca kitab, mutolaah, itu termasuk ibadah gitu. Ibadah, ketika kita mengucapkan kata ibadah itu enggak hanya terukur ibadah tuh sholat, puasa, enggak. Untuk mungkin sebagian peserta Zoom ini adalah ibu-ibu atau bapak-bapak, orang tua kita, pekerjaannya bapak ibu itu merupakan ibadah juga. Bukan berarti ketika bulan Ramadan, libur semua kerja, jangan. Nanti kasihan anaknya nggak makan misalnya, atau misalnya makan jadinya nggak enak gitu. Menyenangkan hati anak itu juga ibadah. Ibu melipat pakaian, ngurus rumah itu juga ibadah gitu. Udah ibadah tuh nggak usah sampai kayak jadi ada ibadah yang memang betul-betul pokok, ada yang memang harus berupa, ibadah yang seperti yang kita pikirkan gitu. Pekerjaan yang halal, membuat kita tidak minta-minta, tidak membuat orang susah, itu juga ibadah. Ya mungkin, ada teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Oke, selanjutnya pertanyaan, secara syariat makan katakan tidak boleh, gimana? Maksudnya ini konteksnya puasa? Kalau puasa kan memang nggak boleh makan setelah subuh, gimana? Maksudnya gimana nih? Yang nanya ini siapa? Mungkin pertanyaannya bisa diperjelas, soalnya yang nanya, itu apa namanya, eee, Saya Ustadz, ya gimana gimana? Habis subuh maksudnya gimana? ini kan ada apa namanya kawan sebelah itu yang mengeluarkan apa ya statement bahwa boleh kita uh, masih makan setelah azan subuh itu batasan gimana ya? Nggak Dan ada ya? Oke oke oke. Enggak, itu pendapat nyeleneh, nggak muktabar, itu nggak bisa itu. oh ya, Intinya ketika udah imsak, itu nggak boleh lagi. Yang berarti sering azan itu kebablasan, bukan ini ya, bukan imsak, pertanda masuknya waktu menahan ya. Berarti cuma untuk ini aja. eee nah, ini yang sering teman-teman kayak bablas. Ada yang bilang, selama azan belum selesai, masih boleh nih minum, atau bapak-bapak biasanya, "Masihlah bisa ngerokok setengah batang lagi," katanya gitu ya. Enggak, itu Ya, diadakannya imsak oleh para ulama biar hati-hati. Takutnya nanti ada di, menit-menit yang kayak, ini udah subuh atau belum. Jadi kalau udah azan, udah itu nggak boleh lagi. Bahkan sebelum azan, beberapa menit sebelum azan pun itu udah nggak boleh lagi. Kalau mau lebih hati-hati lagi, ikuti pedoman imsak yang ada di daerah masing-masing. Biasanya sekitar 15 menit sebelum azan subuh, itu udah nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasa gitu. jadi status puasa Ustadz itu batal ya? Batal, Oh batal, batal. Iya ya. wajib qadha. Nah, ya. Nah, syukur. Hadir hadir. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya mengenai, suntik. Suntik ketika puasa apakah membatalkan puasa? Ini, eee, biasanya pembahasannya kontemporer, mengartikan batal, masuk tuh zauq tuh rongga, kan suntik kan tahulah ya, bisa gambarin suntik lah ya, intinya kan itu bisa memasukkan sesuatu yang berada di luar badan, terus dimasukin gitu. Ada ulama yang ketat, langsung bilang itu membatalkan. Ada sebagian ulama yang mentafsir. Mentafsirnya bagaimana? Kalau seandainya yang disuntik itu berupa, suplemen makanan sehingga membuat tubuh semakin kayak, berenergi, itu batal. Tapi kalau seandainya tidak berefek apa-apa, ada ulama mengatakan tidak batal. Kalau misalnya kayak obat gimana? Berarti kan sama kayak suplemen tadi, membuat badan menjadi lebih, kuat, itu menyebabkan. Ada yang nanya juga, masih penanya yang sama menanyakan,
Kenapa ibadah puasa itu dikatakan ibadah yang, hanya Allah yang bisa menilai gitu? Bukankah ibadah lain juga seperti itu? Ini aku teringat jawaban Ki Afif, soalnya ada yang pernah nanya ini juga sama Ki Afif, di suatu kesempatan. Ibadah puasa itu termasuk ibadah yang kita nggak perlu ngasih tahu orang mengenai keadaan kepuasaan kita. Gimana ya bahasanya? Keadaan kepuasaan. Kita bisa bilang ke orang lain kalau kita udah sholat dengan nunjukin gerakan sholat gitu. Kita bisa bilang kalau kita ini udah baca Al-Quran dengan kita memperdengarkan bacaan Al-Quran kita. Tapi puasa nggak bisa. Kita puasa, eee, karena puasa itu apa eee, pekerjaannya atau ibadahnya itu panjang, waktunya panjang. Sehingga nggak bisa kita bilang, "Aku nih puasa sekarang." Oke, sekarang kita nggak lagi makan gitu. Tapi misalnya beberapa menit kemudian cuma 3, kita nggak bisa bilang orang, karena Allah itu bukan orang. Yang tahu benar-benar kita puasa atau enggak, kita melakukan keharaman puasa atau enggak, itu cuma 3. Kita, malaikat pencatat amal, sama Allah. Nah itu, kenapa ibadah puasa itu kayak semacam, eee, ada kekhususan tersendiri seperti itu. Kemudian ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau orang berpuasa kemudian dia menelan dahaknya? Ini aku ragu jawabannya, soalnya, kita perlu mentafsir. Hukum itu nggak bisa kita langsung karena hukum fikih itu banyak ihtimal yang lain. Beda seperti akidah. Akidah itu hukumnya qat'i, artinya nggak akan berubah-ubah. Apakah Allah itu bertempat dalam satu waktu, kemudian di waktu yang lain Allah nggak bertempat, nggak bisa seperti itu. Artinya hukum, akidah itu qat'i. Adapun dalam fikih itu pembahasan yang ada ihtimal berbeda pendapat. Oke, dahak yang tertelan, kalau tertelannya secara sengaja, itu batal. Jelas dong? Kalau sengaja, ludah aja nih kalau kita kumpulin banyak-banyak, kita kumpulin gitu. Karena waktu bocil, waktu kecil kan sering gitu ya, mungkin kalau minum ketahuan banget, jadi kumpulin ludah, itu kalau dan sengaja gitu. Tapi kalau seandainya nggak tersengaja, tapi masa dahar nggak sengaja sih? Ya dahar sengaja deh. Kalau mau ditelan, kan kita satu. Ya itu batal gitu. Oke, kemudian, ada pertanyaan nih, apa, misalnya nih, 5.10 ini terus tuh azan jam 5.20 terus kita minum di jam ya berarti ini pertanyaan menit gitu. Gini, artinya yang dikatakan puasa itu ketika dia sudah masuk waktu subuh, pada dasarnya pada dasarnya. Kalau kata ulama itu dibuat warning lah, artinya, eee, waktu itu rawan, sangat rawan, makanya sebagian ulama itu ada yang ketat. Karena sebagian fuqaha, dia selain fuqaha, dia juga, ulama yang tasawufnya kuat, sehingga ihtiyatnya itu lebih kuat. Mengatakan, ya udah, imsak itu patokan akhir, artinya ketika udah imsak, minum setelah itu batal, gitu. Tapi kalau kita misalnya ngambil pendapat yang lebih Recording in meringankan, progress. itu dibolehkan. Tapi dalam tanda kutip, waktunya itu memang masih jauh ya sama azan subuh, tapi kalau seandainya azan subuhnya itu kurang 1 menit, itu udah nggak bisa, batal gitu. Kenapa? Karena itu udah waktu gitu. Oke, kemudian, pertanyaan, selanjutnya, apa batasan tadi kan saya bilang ibu-ibu yang menyusui atau yang lagi hamil itu boleh berbuka, boleh nggak puasa atau berbuka gitu, batasannya gimana gitu? Batasannya adalah sekiranya kita mengkhawatirkan terhadap diri kita, kok kita, maksudnya ibu yang hamil tadi atau ibu yang menyusui tadi, karena saya nggak bisa hamil kan, eee, itu ada 2 ihtimal, mengkhawatirkan si bayi atau calon bayi kalau masih hamil dan mengkhawatirkan diri sendiri. Kan kalau ibunya lemas, anaknya juga ikut lemas kan gitu. Jadi ya udah, itu diukur sendiri aja. Jadi, perkiraannya sekiranya kalau kita puasa, misalnya si bayi yang dalam janin atau yang disusui itu tetap bisa, kebutuhannya terpenuhi, maka ya udah nggak lanjut puasa. Tapi kalau sekiranya khawatir, cukup dengan kadar khawatir, nggak mesti yakin.
Nih, kalau kita kaji dalam ilmu mantik, ilm itu ada banyak tingkatan. Ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham, ada jahil murakkab, ada taklid. Oke. Untuk taraf ini itu nggak harus sampai yakin bahwa si bayinya itu akan kekurangan kekurangan ASI atau apalah gitu. Ya, udah cukup. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Anu, saya Sebelum Ustadz, gimana? Ahlan? yang masalah tadi itu, an-nukhomah, Yang mana? dahak itu kan, yang Yang dahak dahan. tadi itu, katanya Hmm. menelan dahak itu langsung membatalkan ya kalau misalnya ada seorang berpuasa, kemudian dia menelan dahaknya, itu membatalkan langsung ya? Tadi Atau ditafsirin, atau kalau tafsirnya disengaja, seperti apa gitu? Soalnya tadi soalnya sudah ada beberapa sepanjang pengetahuan saya gitu kan, klarifikasi. Kalau an-nukhomah selama dia tidak keluar dari mulut, itu ketika ditelan ya tidak membatalkan karena masih ada di area mulut, sama seperti air ludah, air liur itu kan tidak membatalkan. oke. Makanya tadi saya bilang mengenai dahak itu ada istilah. Pertama, ketika kita menganggap dahak dengan ludah itu sama, itu jelas berbeda. Ludah itu memang sudah dari dulu ada di dalam mulut. Dahak itu awalnya di dalam, terus dia keluar, tapi keluarnya nggak sampai mulut, masih di daerah itu terus yang menempati dari tadi menempati mulut. Gitu. Jadi, mengenai ludah pun para ulama kan beda pendapat. Ada yang menganggap kalau masih dalam kadar yang normal, itu nggak batal. Artinya nggak mungkin kita ludah ini akan terus kita keluarkan gitu. Kering dong, mati. Maksudnya kayak pas banget gitu, enggak gitu. Nah, bedanya dengan dahak tadi kan keluar sampai di daerah mulut, terus ditelan lagi, batal atau enggak? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau disengaja batal, kalau nggak sengaja misalnya, terkejut atau tersendak misal gitu, itu enggak batal gitu, karena bukan kehendak dia sendiri, seperti itu. Oh, ini kan kayak eh, ini ada saya teksnya ya. Mmm, Indah Syafi'iyah ada tafsir kan beberapa pendapat ulama tentu berbeda kan, kayak misalnya madhab Hanafi mu'tamad dal Maliki annan nukhamah sawa'un akanat muqatan nazilan minar ra'si ambal ghaman sa'idan minal batin bisi al au tanah nuh ila angkol, itu la yuftir mutlakon, kan ada mengatakan seperti itu. oke. Jadi saya kira Berarti ketika ketika ada pertanyaan menelan menelan dahak itu apakah membatalkan, dilihat dulu yang bertanya seperti apa keadaannya kan, seperti itu. Jadi tidak oke langsung dikatakan batal ketika menelan dahak kayak gitu. Kalau Syafi'iyah oke. juga kan Syafi'i kan ditafsir juga itu. Jawaban saya dari tadi itu ditafsir. Saya tidak memutlakkan Hmm. batal, enggak, saya tafsir, seperti itu. Adakah dari ulama lain? Oke, pendapat ulama yang lain, dan itu silakan teman-teman mau mengamalkan yang mana, ahlan wa sahlan gitu. Oke. Kan soalnya kata Syafi'iyah itu kan walau sa'idat binafsiha au bisu'aliha wala fadhaha lam yuftir jasman katanya. Beda Berarti kalau berarti mm, oke, terima ya. kasih, Mas. Nanti dikirim aja, apa namanya, ibarahnya nanti kita share di grup, biar sama-sama bisa istifadah. Oh, siap, siap. Ustaz, aku mau tanya Paling di Ustaz. sini oh iya, gimana, Ahlan yang terakhir? Soalnya di sini hampir buka puasa. Saya kebetulan di Ahlan gimana? Pertanyaan terakhir nggak apa-apa? Tadi kan pembahasannya tentang hamil, orang hamil. Nah, saya mau tanya, Mhm, tadi kan berarti boleh untuk tidak puasa ketika dia dikhawatirkan, maksudnya mudorot kepada dianya, gitu kan Ustaz. Nah, untuk membayarnya itu cukup kodok atau kafarot atau fidyah Ustaz. Dan mau tanya
perbedaan fidyah sama kafarat, Ustaz. Udah itu aja Ustaz. Pertanyaan ini, yang bisa saya jawab langsung adalah, wajib qada itu udah pasti. Kemudian, mmm, kafarahnya apa dan apa perbedaan dengan fidyah, saya lupa. Jadi kalau untuk jawab saya takut, jawabannya salah, tapi insyaallah setelah ini saya cari ibarahnya dan saya kirim di grup WA nanti insyaallah. Atau mungkin Mas mau nambahin jawabannya boleh juga nggak apa. Ini kita sistemnya sharing, artinya nggak mesti saya langsung yang memberi, faedah, boleh dari teman-teman yang lain. Dipersilahkan Mas, gimana? Enggak Ustaz, ana cuma tanya doang. Oh, oke. Ahlan, maksudnya ini nggak perlu serius banget ya, artinya kita nggak lagi bahwa pemateri harus mengetahui semua hal, nggak. Artinya kalau dari teman-teman ada faidah baru yang ingin dibagikan kepada teman-teman yang lain itu sangat-sangat dipersilahkan gitu. Insyaallah nanti saya, kirim jawabannya di grup. Oke, gitu ya? Oke Ustaz, syukron. Oke. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi di Mesir buka puasa. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan ada ngaji kitab lain. Untuk fikih cuma memang satu pertemuan, karena memang pengajian fikih kan sudah sangat banyak, di bulan puasa. Sehingga dari teman-teman IKMAS, itu, akan ada nanti pengajian akidah, pembahasan kitab, Ummul Barohin kalau nggak salah, ada Ustadz Idris, kemudian nanti ada tafsir, ada tasawuf, dan ada hadis. Bagi teman-teman yang ada waktu kosong dipersilahkan untuk ikut bergabung. Mungkin, sampai di sini dulu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.